Shalom, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, di dalam masa COVID-19 ini, saudara sering dengar nggak ada kalimat-kalimat begini? Kita tidak mau tertular oleh orang lain. Nah, kalimat yang berikut ini bagus. Tapi kita juga jangan mulari orang lain. Betul nggak? Itu terus didengung-dengungkan di mana saja, di bandara, di rumah makan, di stasiun. Karena saya baru ke Jawa minggu yang lalu, kalimat itu yang diperdengarkan. Kita tidak mau tertular oleh orang lain, tapi juga jangan mulari orang lain. Kata-kata itu bagus. Bayangkan kalau virus Injil ada di hidup kita. Ya, perhatikan. Bayangkan kalau virus Injil bekerja luar biasa di hidup kita. Bagus nggak kalau kita mulai orang lain? Jawab dong. Bagus tidak? Bagus sekali. Nah, mari hari ini kita mengambil keputusan. Ketika darah Tuhan Yesus ditumpahkan, dicurahkan untuk semua umat manusia, ingat, semua virus ya itu masuknya ke dalam darah lebih dulu. Betul tidak? Semua virus. Maka itu untuk seorang pasien tahu dia sakit apa, maka dokter bilang harus periksa apa? Darah. Karena di situ virus itu. Nah, maka itu ketika satu-satunya agama di dunia, ketika satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta ini yang memberitahu bahwa umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu ditransfusi oleh darah Yesus. Nah, pertanyaannya, di dalam darah Yesus ada virus apa? Bukan virus malaria. Dalam darah Tuhan Yesus ada virus apa? Kasih, pengampunan, sukacita, apalagi damai sejahtera, virus Injil. Maka semua kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti ada virus itu nggak di hidup kita. Maka kemanapun kita pergi harus menularkan virusnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini masalahnya. Kalau kita mau jujur, ya, ada masalah ini? Kalau kita mau jujur dengan fakta ini, maka virus corona atau virus Yesus yang lebih dahsyat? Ayo kita jawab. Virus yang lebih dahsyat? Corona. Sampai kita nggak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Karena virus ini ganas sekali. Saudara, itu sebabnya mari hari ini kita mengambil keputusan. Apalagi kita yang setiap bulan minimal 1 kali ambil bagian dalam perjamuan kudus. Betul? Itu istilahnya saudara dan saya sedang ditransfusi oleh darah Yesus. Amin. Ini 3 minggu ini, waduh, kami lagi perang besar. Salah seorang anak saya di Balikpapan, ya, Januari lalu dia kecelakaan. Nah, di suatu daerah agak jauh dari Balikpapan karena dia kerja. Akhirnya dia harus transfusi darah. Saudara, ternyata darah yang ditransfusi itu nggak bersih. Mungkin PMI di daerah itu sudah terpaksa karena kekurangan darah ambil darah. Dan ada virus HIV-nya di dalam.
Aduh, 3 minggu ini dia betul nangis sampai dia berkata, dosa apa kepada Tuhan? Ini sudahlah, kamu tidak usah mikir soal dosa itu. Yang penting percaya. Kalau transfusi darah ada yang salah, karena kamu sudah ditransfusi darah Yesus, percaya pokoknya. Nah, coba lihat seganas itu virus yang setan buat yang ada di dalam darah setiap orang. Terpujilah Tuhan karena Dia sudah mentransfusi kita dengan darahnya sendiri. Maka kita percaya di dalam darah Yesus itu ada virus yang luar biasa. Harusnya semua orang yang dekat-dekat dengan kita tertular. Otomatis, ya, coba lihat dengan hidup yang protokol kesehatan selama COVID-19 ini ada ketat sekali. Saudara, maka itu terjadi hal-hal yang luar biasa. Kita sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah macam-macam lagi. Kalau virus itu bisa masuk. Nah, ini yang kita harus jaga dengan positifnya. Maka seharusnya semua orang yang dekat-dekat kita harus ketularan enggak? Loh, harus ketularan tidak? Harus. Karena kita percaya virus Injil, virusnya Tuhan Yesus jauh lebih hebat daripada corona itu. Harus percaya akan hal ini. Maka itu penting sekali kita selalu siap sedia untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Kita akan baca ayat yang pertama ini supaya kita yakin betul-betul bahwa Tuhan kita bekerja luar biasa. Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal 7. Kita temukan sebuah fakta yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita mentaati, kita menggenapi, kita hidupi firman Tuhan ini. Amin. Ya, tanpa kita menghidupi, tanpa kita percaya akan kuasa yang hebat itu. Lukas 7 ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepadanya, ini Simon orang Farisi yang malam itu mengundang Tuhan Yesus makan. Ya, oh itu Lydia, Yuli. Kapan datang kamu Lydia? Kan sudah lama. Oh 2 minggu. Oh, tadi baru lihat kamu, ya. Apa kata Tuhan Yesus? Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Saudara, rindukan, ya, rindukan Tuhan berkata apa kepada kita. Amin. Rindukan itu dengan semangat. Simon berkata, katakanlah guru. Artinya Simon antusias gak mendengar apa yang Tuhan Yesus mau katakan? Ya, maaf ya, jangan tersinggung. Tukang gosip, ada nggak orang hidup jadi tukang gosip? Ada nggak? Banyak. Ayo, lebih enak mana tukang bakso atau tukang gosip? Maaf, tukang bakso. Nah, tukang gosip merindukan apa? Maaf, ya, berita. Biasanya tukang gosip yang ditunggu berita apa? Hoax. Betul tidak? Tukang gosip yang dinantikan berita dari setan. Ingat, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada manusia lain di dunia ini yang pernah berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Sebab lebih dari itu terus kan berasal dari si jahat, dari setan.
maka itu banyak kehidupan rusak, banyak kehidupan hancur, bahkan tidak sedikit rumah tangga kacau karena menerima, menantikan, menunggu kata-kata yang salah. Betul atau tidak? Maka itu kita harus berhati-hati dengan konsep katanya. Harus berhati-hati itu. Dengan antusias Simon ini menantikan. Katakanlah, Guru, saudara, berbahagialah setiap kita. Ya, dengarkan, berbahagialah setiap kita yang selalu menantikan apa kata Tuhan dalam hidup ini. Maka kalau kita menantikan dan mendengar lalu menerima apa yang Tuhan Yesus katakan, percayalah, virus Injil itu makin dahsyat bekerja dalam hidup kita semuanya. Bukan kata orang, tapi apa kata Tuhan. Ini penting sekali. Maka itu berbahagialah setiap kita yang dalam hidup sehari-harinya hanya menantikan Tuhan mau bicara apa, Tuhan mau bicara apa. Kita dengar kalimat ini dan suara pilih baik. Kalau begitu, Tuhan suka berkata-kata. Oh, yang lain jawab dong. Kalau begitu Tuhan suka berkata-kata tidak? Suka, karena di kata-kata Tuhan itu ada kehidupan. Tapi di kata-kata yang lain itu kematian. Nah, pertanyaannya begini. Kalau begitu, sebetulnya yang lebih suka ngomong itu kita atau Tuhan? Aduh, kenapa harus tertawa? Jawab cepat. Yang lebih suka berkata-kata itu kita atau Tuhan? Kita. Bertobat. Nah, artinya begini. Yang kedua, masih pertanyaan yang sama. Ya, dengan situasi yang makin gawat, makin mengerikan seperti ini, saudara, siapa? Yang ini bukan yang negatif, yang pertama tadi. Saya ingin tanya perbedaan. Di dalam situasi yang gawat seperti ini, sebetulnya kita atau Tuhan yang lebih banyak berkata-kata? Ayo, sebetulnya cepat jawab. Tuhan. Kenapa? Karena dia harus terus memberi instruksi kepada kita. Hari Kamis yang lalu saya dapat WhatsApp, saya nggak kenal dari satu kelompok. Ternyata begini, katanya boleh nggak mengajar kami lewat Zoom, ya? Saya lihat tanggalnya, apa nggak salah ini? Tanggal 21 Februari tahun depan 2021. Loh, saya tuh bingung. Ini baru September. Apa yang saya bingung? Berarti orang ini percaya sampai tahun depan virus ini siapa? Saya bilang, ini kan masih jauh, Februari. Jawabannya betul, mereka masih gak yakin. Nah, saya bilang, aduh masih lama. Februari 2021. Ya, saya jadi guyon dengan mereka. Ya udah, kita lihat aja nanti situasi. Saudara, maka itu rindukan, nantikan, harapkan Tuhan yang lebih banyak bicara dan berkata-kata kepada kita. Amin. Bukan suara-suara yang lain yang kita mau nantikan, yang kita mau tunggu, tapi ada kata-kata Tuhan. Karena itu menghidupkan. Ya, pertanyaan berikut, ya, supaya kita tahu betapa gobloknya kita ini. Dengar ya, sekalipun kita ngerti, catat ya, sekalipun kita ngerti apa yang kita baru bahas di sini,
Apa yang kita ngerti? Dua hal. Satu, kata-kata Tuhan atau kata-kata manusia yang punya dampak yang sangat hebat dan positif di hidup kita. Ayo cepat jawab supaya nanti kita tahu. Kata-kata Tuhan atau kata-kata manusia yang berdampak hebat di hidup kita. Ayo jawab pertanyaan walaupun saya tahu. Yaitu jelas kata-kata Tuhan yang punya dampak hebat di hidup kita. Oke, yang kedua, kata-kata Tuhan atau kata-kata manusia yang sering banyak salahnya. Betul? Nah, ini pertanyaannya supaya kita sadar betapa bodohnya kita. Walaupun kita tahu fakta ini, tapi yang namanya manusia lebih senang dengarkan dan mengumpulkan kata-kata siapa? Manusia. Berkobar. Betul tidak, saudara? Ini fakta. Maka itu hidup kekristenan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita nggak bisa bertumbuh karena kata-kata yang salah itu yang seringkali mempengaruhi hidup kita, yaitu kata-kata orang. Jadi sebelum kita meninggalkan bulan yang ke-9, ayo kita merubah konsep hidup kita ini. Kata-kata siapa yang kita selalu rindukan, yang selalu kita dengar. Jadi mulai hari ini sadari bahwa kita dengan kuasa Roh Kudus dan Yesus Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Maka percayalah Bapa di surga yang jauh lebih banyak berkata-kata kepada kita daripada yang lain. Amin. Maka itu penting sekali dalam hidup ini, saudara. Kita menantikan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dari pagi-pagi bangun, jangan dengarkan kata-kata yang lain, tapi tetap nantikan firman Tuhan. Dengar ya, ini prinsip penting sekali. Jadi setelah kita sampai pada titik ini, berarti antara Bapa kita di surga sebagai firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus, ya, dengan si jahat yang seringkali memakai mulut orang. Ingat ya, tidak mungkin setan berani datang langsung dengan wujud aslinya kepada kita. Kenapa nggak berani? Ayo, kenapa setan nggak mungkin datang dengan wujud aslinya kepada kita? Ngerti nggak? Ayo, kenapa nggak berani? Karena dia jelek, apalagi? Iya, satu betul karena dia jelek, ini kita lihat. Terus yang lain apa? Takut ketahuan. Takut ketahuan, bukan? Ayo, lagi dua orang. Kenapa? Takut kita menolak, itu yang betul. Karena setan tahu kalau mereka datang dengan wujud aslinya, kita nggak akan anggap. Betul? Nah ini masalahnya. Kalau setan pakai orang untuk ngomong, ngerti nggak kalimat ini? Kalau setan pakai orang untuk ngomong, biasanya bagaimana kita? Nah itu, goblok. Ya betul tidak? Sudah tahu kok. Maka itu kita harus milih dalam hidup ini. Perkataan siapa yang harus kita dengarkan. Jangan biarkan kata-kata setan lewat teman kita, tetangga kita, lewat orang lain. Jangan. Langsung tolak kalimat itu. Ini luar biasa. Kita tahu bendara pesat kemarin pagi subuh Tuhan panggil. Nah ada kisah yang unik antara Bu Mary dengan Pak Benny. Nah ternyata beberapa jam sebelum Tuhan panggil,
Ternyata Bu Mary ini telepon Pak Benny. Pak Benny itu sekretaris pesat, Bu Mary bendara pesat. Dia bilang, Ben, aku mau ngomong sesuatu. Oh, silakan. Tapi orangnya pesen, nggak boleh cerita orang lain. Nah, Pak Benny bilang, yaudah kalau gitu nggak usah cerita. Yaudah, nanti aja kalau sudah terbukti baru aku ngomong. Ternyata Tuhan punya cara, rencana yang baik. Nah, saudara, itu sikap yang benar. Kalau memang orangnya sudah pesan jangan cerita, ya lebih baik jangan cerita, nanti akan habisin video. Belum ya, nanti kalau sudah 2 menit beritahu apa yang Instagram, itu lupa beritahu. Ya. Ya. Ternyata kita harus berani menolak. Kalau orang itu ngomong apa, kita hanya mau dengar Tuhan bicara apa kepada kita semua. Ini keputusan yang luar biasa. Maka itu ketika Simon mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang aku katakan kepadamu. Saud Simon dengan antusias Simon berkata, katakanlah guru. Nah, kita nggak usah baca apa yang dikatakan, nanti sudah baca sendiri. Ini teguran buat Simon. Ya, nggak apa-apa. Kalau Tuhan bicara kepada kita, entah dia mau menegur kita, atau dia mau mengingatkan kita, atau dia mau memberkati kita, semua yang Tuhan katakan, ambil keputusan, saya siap untuk mendengar. Amin. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, sungguh luar biasa, saudara. Maka itu mulai hari ini ambil keputusan ini, bahwa saudara dan saya hanya berkeputusan untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Di pasal yang sama, Lukas 7, ada kisah yang lain lagi, tetapi bentuknya sama. Masih ingat perwira Kapernaum? Ya, kita lihat ayat yang ke-6. Ayat 7. Ya. Lukas 7 ayat 7. Sebab itu, ini perwira ini, jenderal ini berkata kepada Tuhan Yesus lewat sahabat-sahabatnya sesama orang Romawi, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Mari kita baca kalimat yang dahsyat ini sama-sama. Yang di rumah juga, Lukas 7 ayat 7, kalimat bagian terakhir. 1, 2, 3. Nah, tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Secara luar biasa, di dalam satu pasal yang sama, kita melihat 2 kisah yang berbeda. Maka itu kalau dalam hidup kita semuanya, setiap hari kita merindukan Tuhan berkata apa, maka percayalah hidup ini akan luar biasa. Amin. Hidup ini akan luar biasa. Ambil keputusan. Kalau perwira Kapernaum ini cukup sepatah kata saja, ya, kira-kira sepatah kata itu paling banyak berapa sih? Lo ayo cepat kira-kira. Biasanya kita kalau ngomong sepatah kata, buat sepasang. Ramai sudah panjang-panjang. Tapi perwira ini punya iman yang luar biasa, cukup sepatah kata saja. Maka setan yang mengganggu budak itu pergi. Luar biasa. Dan hebatnya, cara perhatikan sampai ayat yang ke-10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya bagaimana? Ayo, hamba itu
telah sehat kembali. Nah ini lebih dahsyat. Di mana kedahsyatannya? Tuhan Yesus ngomong sesuatu enggak? Tuhan Yesus tumpang tangan enggak? Tuhan Yesus berdoa tidak? Tuhan Yesus ngusir setannya tidak? Nah, tapi kok sembuh? Ngerti nggak maksud ini sekarang? Walaupun kita tidak mendengar Tuhan berkata-kata apa dalam hidup kita, tetapi kalau kita menghormati firman itu, walaupun Tuhan belum berfirman, belum berkata-kata, percayalah kehidupan mujizat akan tetap terjadi di hidup kita. Amen. Maka itu ubah konsep cara kita hidup. Apa yang harus kita ubah? Stop. Ingat ya, saya pakai istilah yang kurang bagus. Stop pulaan gosip. Tahu kata pulaan? Apa itu? Iya, cari bahan untuk jual lagi. Awas kamu. Bohong. Stop. Yang masih punya hobi, dengar hobinya ini. Yang masih punya hobi ngumpulin hoax itu, bertobat hari. Saudara, mari kita berubah. Amin. Kalau sepatah kata saja yang Tuhan katakan mujizat terjadi. Berapa banyak kata yang Tuhan ucapkan lewat ibadah-ibadah dan kita dengar khotbah. Banyak nggak kata-kata itu? Enggak sepatah kata. Nah pertanyaannya, apa perubahan hidup kita? Walaupun sering dengar banyak kata-kata itu, jawabannya adalah kita salah memposisikan dan menempatkan Yesus dengan orang lain. Ya, ngerti nggak kalimat ini? Masalahnya karena saudara dan saya salah menempatkan, salah memposisikan Tuhan Yesus dengan orang itu. Ngerti maksud saya? Kalau orang-orang itu bisa berkata-kata, Tuhan Yesus pun bisa berkata-kata, maka lewat pelajaran Lukas 7 ini, saudara dan saya harus memilih kata-kata siapa yang lebih kita beri tempat untuk mengontrol, untuk menguasai, untuk mengatur, untuk menaklukkan ego kita. Saya beri pertanyaan lagi. Pernah enggak kita dengar firman seperti tersinggung, ditemplak? Katanya kok pernah tidak? Pernah. Salah, harusnya sering. Pernah. Beda, betul. Kalau pernah ya sekali-sekali. Kalau sering artinya setiap kali kita dengar firman, dengar khotbah harus sering tertemplak dan tersinggung. Belum boleh nggak saya pakai kalimat? Nah, masalahnya di sini beda. Pernah nggak kita dengar kata orang yang menyinggung kita? Sering juga lah. Ya, betul. Nah, pertanyaannya perbandingan. Kata-kata Tuhan yang bisa menyinggung kita dalam tanda kutipnya, dan kata-kata orang yang sering juga menyinggung kita. Ayo jawab jujur. Kata-kata siapa yang membuat kita bereaksi? Orang. Nah, itu salah lagi, betul. Betul. Harusnya reaksi kita berkolak melonjak, terserah mau reaksi bagaimana. Setiap kita mendengar kata Tuhan menempelak kita, bukan kata orang. Maka itu yang masih langganan setan. Serius, setan itu bisa jadikan kita langganan. Ngerti nggak kata langganan? Kalau setan tahu bahwa ada di antara kita sangat sensi, atau kata sensi,
Tahu. Apa itu? Bukan pekat, kayak tahu Jepang yang halus lembut sekali itu. Apa? Apa tadi? Apa ya? Bukan rentan. Pekat. Bukan, gampang pecah. Apa? Halus lembut sekali. Ngerti nggak ilustrasi ini ya? Rapuh. Ya. Nah, perhatikan. Hari ini kita harus bertobat. Kita harus sensi, ya, peka, terbawa perasaan, ya, ketika kita mendengar kata-kata Tuhan. Katakanlah, kata-kata orang kita singkirkan dulu. Terserah orang itu mau ngomong apa, yang penting kita itu benar di hadapan dia. Nah, inilah konsep kehidupan kita yang sungguh-sungguh Tuhan cari di antara kita semua. Kata-kata siapa? Perwira ini sangat percaya akan kata-kata Tuhan. Maka itu dia berkata, cukup sepatah kata saja. Ucapkan, udah itu simpel. Kenapa berapa menit? 1:39. Iya, finish bisa bantu nanti pindah IG-nya sebelum habis kamu end. Bisa nggak? Coba. Nanti ya, tunggu dulu. Kira-kira kurang 10 detik. Ya. 1 menit 17. Jadi hari ini kita ambil keputusan. Belum ya? Kata-kata siapa yang kita izinkan berpengaruh dalam hidup kita? Setuju? Loh, saya tanya setuju? Harus. Maka kalau tidak, kita jadi langganan setan. Apa itu langganan? Ketika setan tahu ada di antara kita gampang terpengaruh karena kata orang, nah setan akan jadi langganan. Orang itu sering diberi kata-kata yang aneh. Siapa saja bisa dipakai setan untuk ngomong. Berapa detik? 32. Ya. Ingat ini, betapa bodohnya kita kalau kita jadi langganan setan. Betul tidak? Kita tahu tipu muslihatnya, kita tahu maksudnya, maka itu kita jangan bodoh. Oke, ya kita buka 2 Korintus, ya 2 Korintus, ya pasal yang kedua. Ayat yang ke-11. 2 Korintus 2 ayat 11. Hari ini semua kita mengambil keputusan. Pak Edi, Facebooknya lancar? Lancar. Oh, puji Tuhan, Pak. Itu udah dimatiin. Puji Tuhan, doa-doanya saudara yang mengikuti Facebook tinggal lancar sinyal. Ya, 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Tadi ini lupa beritahu ya, Bu Naomi. Kepanjangan pujiannya para sales planner ke tempat lain ini. Ya, oke. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 2 ayat 11. 1, 2, 3. Supaya nah, menurut ayat ini supaya si setan itu jangan beroleh keuntungan atas kita. Kenapa? Sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, dari ayat ini saya mengambil istilah tadi. Jangan jadi langganan setan. Kalau kita membaca kalimat terakhir, maaf kalimat pertama, supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Berarti ini masalah dagang nggak? Bisnis nggak? Loh, coba bisnis. Nah, orang dagang yang dapat keuntungan banyak karena langganannya banyak. Enggak aneh. Nah, kalau iblis punya dagangan, setelah kita dengar semua ini, apa dagangan iblis? Bukan cuangkem nganggur. Ya nggak jawab nggak ngerti. Tahu cuangkem nganggur? Cuangkem itu mulut, nganggur itu ember itu. Betul? Nah, jadi bisnisnya iblis itu kata-kata gosip itu. Betul tidak?
Nah, terus siapa yang dipakai iblis untuk menguntungkan dia? Manusia yang goblok-goblok itu, yang memasarkan dagangan iblis. Ngerti nggak kalimat itu? Jadi kalau kita bodoh, kita memasarkan apa? Nah, coba. Kita memasarkan apa? Memasarkan dagangan iblis. Apa dagangan iblis? Gosip. Nah, makin banyak orang jadi agennya, jadi distributornya setan, maka langganan itu dipegang terus oleh iblis. Karena orang itu menguntungkan mereka. Betul? Hari ini stop. Jadilah distributor kerajaan selamat. Yaitu kita memasarkan apa? Firman-Nya, Injil kerajaannya, virus Injil itu. Maka itu mulai hari ini ambillah keputusan. Siapa yang kita untungkan? Nah, sebetulnya nggak susah. Hanya ada hanya ada satu pilihan di antara dua, yaitu menguntungkan Bapa di surga atau menguntungkan iblis. Nah, kalau cuma dua pilihannya, mudah atau susah untuk mendeteksi, untuk menjaganya itu? Coba jawab. Mudah, cuma dua kok. Kalau nggak ya ini ya itu aja. Maka hari ini saudara sampaikan firman ini kepada sebanyak-banyaknya orang, apalagi yang mengaku diri murid Yesus. Jangan kita jadi langganan setan. Jadilah kita distributor produk-produk kerajaan surga. Amin. Berapa hari lalu saya dapat tulisan bagus. Ini dari anak saya yang ada di Sydney. Saya tertawa. Kamu dapat dari mana? Dia bilang saya nggak tahu, juga saya dapat dari sosial media. Ironinya hidup. Tahu ya, pertentangan hidup. Maaf ini jangan tersinggung. Pengacara selalu mengharapkan kita punya masalah. Betul tidak? Kalau kita nggak punya masalah, pengacara nggak hidup. Polisi mengharapkan kita berlaku, punya kasus bertindak kriminal. Penjual peti mati, Banyak orang mati. doa jawab mengharapkan ada yang mati. Maaf, ya. Guru mengharapkan, jangan tersinggung, ini tulisan. Guru mengharapkan kita bodoh, maka itu perlu belajar. Apa dia yang merasa? Dokter mengharapkan kita sakit. Ternyata satu-satunya kelompok manusia yang mengharapkan kita sukses terus dan nyenyak hidup itu maling. Saya tertawa baca itu. Betul juga kan? Nggak betul tidak. Jadi maling itu baik loh ternyata. Mengharapkan kita banyak terus dan tidurnya tidak. Saya baca itu mikir betul juga ini. Nah, terus mau jadi apa? Mau jadi apa? Ya, inilah hidup. Maka itu hanya hidup dengan Bapa di surga dan lewat kebenaran. Hidup ini luar biasa. Amin. Maka itu cari terus firman-Nya, cari terus kebenarannya, cari terus apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Karena itu membuat kita hidup dengan benar. Wah, ini luar biasa. Hebatnya, jadi nantikan firman Tuhan, nantikan Tuhan berkata apa dalam hidup kita. 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3 mulai ayat 18. 1 Samuel pasal 3. Coba kamu lihat. 1 Samuel pasal 3 mulai ayat yang ke-18. Maaf, 19 ya. Saya baca 19 dulu. Sudah? Dan Samuel makin besar dan Yahweh menyertai dia
Dan tidak ada apa, baca ini penting, satu pun dari firman-Nya itu dibiarkan yang gugur. Alkitabnya. Jadi artinya apa? Antara Bapa di surga dengan Samuel, bagaimana? Firman-Nya digenapi, apalagi? Akrab dekat. Dan tidak ada satupun firman-Nya yang dibiarkannya gugur dari mulut Samuel. Oke, akrab dekat. Apa tadi menjaga firman-Nya? Ya, Jin? Kamu bilang apa tadi? Digenapi, ayat lain. Apa ini arti? Firman-Nya nggak ada satupun yang dibiarkan gugur. Ayo, yang lain mikir. Ini luar biasa. Joko saya kamu. Taat. Ayo yang lain cepatlah. Jangan lama-lama. Tidak ada satupun firman yang dibiarkannya gugur. Nah, artinya apa ini? Didengar suara. Apa? Didengar suara. Didengar suaranya. Apalagi? Sesuai. Bukan. Kenapa? Mawar? Tuhan sama Samuel itu satu. Hampir betul. Satu hati. Ayo, satu lagi. Bukan itu. Tidak dibiarkannya firman-Nya gugur. Ini luar biasa. Satu lagi. Artinya saudara, apa saja yang Samuel katakan itu firman. Dan itu terjadi. Betul kata Mawar tadi, maka juga ngambil betul. Berarti mulut Tuhan dititipkan ke mulut Samuel. Ngerti nggak kalimat? Kalau dalam istilah pemerintahan ada dengan kata jubir, juru bicara. Nah, jubir presiden harus menyampaikan, meneruskan perkataan presiden. Nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi. Maka itu kalau hari ini kita semua mengambil keputusan, kalau hari ini semua kita mengambil keputusan, kita jadi juru bicaranya Tuhan. Maka cuma satu yang harus kita jaga, hati dan mulut kita harus bersih. Amin. Hati dan mulut kita tidak boleh menjadi jubirnya setan. Betul tidak? Mari kita periksa di hidup kita. Kita ini jadi juru bicaranya siapa? Betapa hebat Samuel sampai seperti itu. Ini yang Tuhan rindukan atas kita semuanya. Saudara dan saya mengaku orang percaya yang disebut anak-anak Bapa di surga, yang punya jabatan murid-murid Tuhan Yesus. Maka semua kita harus jadi juru bicaranya Tuhan. Perkataan Tuhan ada di mulut kita, sehingga mulut kita adalah mulutnya Tuhan. Kalau perhatikan ini Tuhan, maka itu kalau saudara nggak pasti dengar sesuatu, jangan teruskan, nggak ada untungnya. Tidak ada yang lain di dunia yang pernah disebut kebenaran kecuali Tuhan Yesus. Maka itu dia benar. Untuk itu penting sekali dalam hidup kita melakukan apa yang Tuhan inginkan atas kita. Dan kita juru bicaranya. Betapa indahnya dunia kalau semua murid-murid Yesus mulutnya adalah mulut Tuhan Yesus. Kebenaran itunya. Ayat 20. Nah, ini hasil. Maka baca ayat 20 1 Samuel 3. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi yang. Pernah dengar kata lain nabi? Penyambung lidah Tuhan. Nabi artinya menyampaikan perkataan Tuhan. Berarti kalau saudara dan saya mulai hari ini memutuskan untuk tidak jadi langganan setan,
tidak jadi distributornya setan, tetapi kita memutuskan mulai hari ini menjadi agen dan langganan Bapa di surga. Kita menjadi distributornya semua produk-produk kerajaan surga. Berarti Tuhan akan menjaga firman-Nya dari hidup kita, nggak dibiarkan gugur. Ini luar biasa. Maka itu beri kesempatan. Ya, jangan kita mau kulaan gosip, tapi kita kulaan firman. Berarti sebarkan kepada banyak orang di sekitar hidup kita. Firman. Dan kita semuanya sudah tahu, makin tua usia kita, harusnya kita makin pengalaman betapa rusaknya hidup karena kata orang. Betul, betapa rusaknya hidup. Ayo hari ini kita punya. Supaya tahu seluruh Nabire, karena kita di Nabire, saya kata suara di kota mana ngikutin. Supaya seluruh orang di kota kita tinggal tahu bahwa di dalam hidup kita ada jabatan mulut Tuhan. Nabi itu adalah mulutnya Tuhan. Hanya satu orang bisa menyebut kita menjadi juru bicara Tuhan, menjadi mulutnya Tuhan. Karena kita ngomong adalah ngomong kebenaran, tidak bicara hal yang salah. Ayat 21, ini luar biasa. Ada kata penting di ayat 21. Dan Yahweh ngapain? Ayo ngapain? Selanjutnya, cukup sampai sini. Nah, kata selanjutnya ini, apa arti kata selanjutnya? Ayo, kata selanjutnya itu artinya apa? Bersambung. Betul. Apalagi nggak ada habisnya, terus menerus. Apa yang terus bersambung di hidup Samuel? Apa yang tak ada habisnya dalam hidup Samuel? Kita baca lagi sama-sama. Dari kalimat pertama 21, 1, 2, 3. Dan Yahweh selanjutnya ngapain? Menampakkan diri di Silo, sebab Tuhan menyatakan dirinya di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Awas yang masih punya hobi yang salah. Begitu melek pagi, dan sudah HP kemana, awas. Jangan alasan, ada kita pada situ, prek. Betul saya ngomong, pura-pura aja kamu. Pokoknya pagi-pagi bangun, cari kebenaran itu. Tunggu firman-Nya apa? Karena sepanjang hari itu kita akan dipakai jadi juru bicaranya itu. Maka itu kata selanjutnya artinya dalam hidup kita nggak habis-habisnya Papa hadir menyatakan diri lewat firman-Nya. Dalam firman-Nya Dia menyatakan diri kepada kita dan nggak putus-putus, nggak habis-habis. Dan dampaknya nggak main-main. Lihat ayat 1 pasal 4 kitab 1 Samuel. Baca semuanya. 1 Samuel pasal 4 ayat 1a. 1, 2, 3. Dan ayo, dan perkataan Samuel sampai sekarang Israel. Mengapa Yahweh Tuhan berani menyebut perkataan Samuel? Mengapa yang seharusnya ditulis perkataan Tuhan sampai ke seluruh Israel? Tapi mengapa firman ini berani menulis maka perkataan Samuel? Kenapa? Karena sama. Karena perhatikan, berarti Papa di surga yang Maha Kuasa itu berapa besar kepercayaannya kepada Samuel? Total. Wih, ini yang luar biasa. Maka itu berbahagialah setiap kita kalau saudara dan saya bisa ditemukan oleh Bapa di surga, bagi yang mempercayakan perkataannya kepada kita.
Inilah hidup murid Yesus yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Ayo mulai hari ini semua kita, termasuk yang di rumah, hidup dalam kebenaran ini. Wih, saudara, dahsyat betul. Hal perkataan Tuhan itu nyata lewat kita semua. Ayo kita hari ini mengambil keputusan. Ini dahsyatannya yang luar biasa. Ayat terakhir 1 Samuel 3 ayat 18. Hari itu Imam Eli panik, sebab sudah lama Tuhan gak bicara kepada dia. Sudah lama firman Tuhan yang disampaikan kepada Imam Eli. Kita baca dulu alasan ayat 18 ini adalah ayat 1 pasal 3. Ya, kenapa Imam Eli panik? Karena sudah lama dia tidak dengar firman. Ayat 1 pasal 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Yahweh bagaimana? Jarang. Artinya Imam Eli sudah tidak dengar perkataan Tuhan lagi. Yang kedua, dan penglihatan pun tidak sering. Artinya fisik. Eli sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, sebagai imam, sebagai nabi, sudah nggak punya visi. Maka kacau bangsa. Akhirnya Samuel yang dipanggil untuk Tuhan pinjam mulutnya. Maka itu ketika Imam Eli tahu bahwa Yahweh itu bicara kepada anak ini, maka ini kalimatnya kepada Samuel dan kepada Tuhan. Ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam ini dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Nah, di sini Tuhan melihat Samuel ini luar biasa. Jadi istilahnya, ada nggak perkataan Tuhan yang dikorupsi, dikurangi, dipotong? Ngerti pertanyaan? Nah, semua disampaikan dengan tepat. Maka itu kalau saudara dan saya hari ini ditemukan oleh Tuhan, Tuhan bisa pinjam mulut kita, sehingga mulut kita adalah juga mulut Tuhan, maka hasilnya itu luar biasa. Amin. Hasilnya itu luar biasa. Ayo mulai hari ini saudara, kita betul-betul hidup sesuatu ini. Kemudian Eli berkata, dia Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Artinya apa? Artinya Imam Eli bagaimana? Berserah. Ya sudah terserah kata Tuhan saja. Ayo hari ini semua kita yang sedang mengalami sesuatu menantikan firman. Siap mulut kita jadi mulut Tuhan? Siap? Harus tidak ada pilihan. Ini keputusan kita hari ini. Maka selanjutnya seluruh Papua, seluruh Indonesia akan tahu bahwa di dalam hidup saya ada kebenaran yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.